warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas tentang gaya dan hukum Newton. Nah, yang pertama, materi apa aja yang akan kita pelajari pada subbab ini? Yang pertama adalah gaya. Gaya itu apa sih? Gaya itu adalah suatu dorongan atau tarikan. Jadi kalian mendorong meja atau kalian menarik sepeda, itu berarti kalian menghasilkan suatu gaya atau memerlukan suatu gaya. Selanjutnya adalah ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nanti akan kita bahas satu-satu. Apa aja sih akibat adanya gaya? Akibat adanya gaya di sini hanya saya sebutin beberapa ya. Yang pertama misalnya benda dia menjadi bergerak. Kalian mendorong meja, berarti mejanya pertama diam, kalian kasih gaya, mejanya menjadi bergerak. Ataupun sebuah mobil dinyalakan, menghasilkan suatu gaya sehingga mobilnya juga akan bergerak. Terus benda bergerak menjadi diam, ini juga bisa, misalnya kalian atau naik sepeda terus kalian rem, itu dari bergerak menjadi diam. Selanjutnya dari bentuk dan ukuran yang berubah. Misalnya kalian sedang membuat kerajinan dari plastisin atau clay, kalian memukul-mukul itu tanah liatnya sehingga bentuknya bisa berubah-ubah. Contoh selanjutnya adalah arah gerak benda. Misalnya saja kalian adik kalian sedang naik sepeda, berjalan maju, kalian tarik mundur, otomatis gayanya lebih besar, kalian sepedanya juga akan ikut mundur. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya di sini yang pertama ada gaya mesin pada mobil ataupun motor, ada gaya magnet. Nah, terus selanjutnya ada gaya gravitasi bumi yang kita juga pelajari untuk percepatan gravitasi gitu ya, sehingga bisa menghasilkan gaya gravitasi. Ada gaya pegas, gaya listrik, gaya otot, dan juga gaya gesek. Nah, di sini saat gaya gesek ini terjadi bagaimana? Saat misalnya ada roda bergesekan dengan aspal atau dengan lantai, kaki kalian berjalan menggesek lantai, itu otomatis ada gaya gesek. Kalian menarik meja, otomatis menggunakan gaya otot, dan seterusnya ya. Terus berdasarkan sifatnya, gaya itu dibagi menjadi berapa? Menjadi dua. Ada gaya sentuh, misalnya gaya otot untuk mendorong meja, gaya pegas saat kalian itu bermain ketapel, ditarik dan batunya bisa terlempar. Selanjutnya ada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh misalnya gaya gravitasi. Kita bisa membuktikan adanya gravitasi. Benda kita jatuhkan otomatis akan jatuh dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Tapi kita nggak bisa lihat bentuk gayanya itu seperti apa. Gaya magnet, magnet tanpa disentuhkan akan saling tarik-menarik ataupun torak-menorak. Dan juga gaya listrik. Ini nggak nyentuh tapi bisa merubah sesuatu. Selanjutnya ada resultan gaya. Nah, resultan gaya ini dia itu bisa resultan gaya disimbolkan dengan Fr. Jadi gaya kan disimbolkan dengan F force dan resultan adalah R. Ingat R-nya di bawahnya ya, lebih kecil daripada huruf F. Resultan gaya disimbolkan dengan Fr. Apa sih resultan gaya? Gaya pengganti dua atau lebih gaya yang bekerja pada bidang dalam satu garis yang sama. Jadi misalnya tadi ini ada gaya yang searah. Dan juga bisa gaya yang berlawanan arah. Searah ini bisa sama-sama ke kiri ataupun sama-sama ke kanan. Berlawanan arah itu bisa kanan kiri, bisa atas bawah. Nah, bagaimana jika searah? Seperti gambar ini, misalnya ada sebuah box sama-sama ditarik ke kanan oleh gaya F1 dan gaya F2. Maka otomatis rumusnya resultannya dia akan dijumlahkan karena searah. Jadi Fr sama dengan F1 plus F2. Searah dijumlah, hati-hati. Terus bagaimana jika dia berlawanan? Nah, di sini kalau dia berlawanan berarti dia dikurangi. Di sini kita lihat bahwa F1 dan F2 searah, maka F1 dan F2 kita jumlah.
tetapi F3-nya berlawanan arah sehingga F3-nya mengurangi. Jadi ini nggak selalu F1 plus F2 min F3, kita bisa lihat mana yang searah kita jumlah, yang berlawanan kita kurangi ya. Terus selanjutnya adalah gaya gesek tadi. Ini lebih banyak tentang pembahasan gaya gesek. Gaya gesek sendiri adalah gaya sentuh yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Kalau ini misalnya mobilnya ke arah utara, otomatis gaya geseknya ke arah selatan. Kalau mobilnya berjalan ke depan, gaya geseknya akan ke belakang. Jadi gaya gesek itu mengurangi ya, karena dia arahnya berlawanan. Seperti tadi konsep resultan, kalau arahnya berlawanan berarti dia mengurangi. Nah, ternyata meskipun dia mengurangi, ada beberapa manfaat dari gaya gesek. Yang pertama adalah gesekan antara ban mobil dengan jalan sehingga mobil dapat berjalan. Kalau tidak ada gesekan maka akan licin, mobilnya nggak akan bisa berjalan dengan sempurna. Gesekan antara telapak kaki dengan jalan sehingga kita tidak terpeleset. Bayangkan benda licin sempurna itu contohnya misalnya es batu. Kalian berjalan atau kalian main ice skating tanpa menggunakan sepatu ice skating, otomatis kalian pasti akan terpeleset. Jadi makanya kenapa sepatunya dikasih seperti mata pisau, biar terbentuk gesekan sehingga kalian bisa menari-nari di atas es. Selanjutnya adalah gesekan antara kanvas rem dengan piringan roda sehingga mobil dapat berhenti. Nah, hati-hati, otomatis di sini kalau kanvasnya itu sudah tipis, maka tidak terjadi gesekan, remnya bisa blong. Dan bahaya, otomatis akan terjadi kecelakaan. Kerugiannya apa dong? Kerugiannya itu gaya gesek dapat menimbulkan panas atau kerusakan pada mesin mobil dengan kopling. Nah, ini kan tadi rama-rama otomatis kanvasnya akan tipis dan rusak. Kerugian selanjutnya antara aspal dengan ban menyebabkan ban terkikis menjadi tipis. Jadi ban mobil, ban motor, ban sepeda kalian lama-lama itu kan pasti harus diganti. Kenapa? Karena dia terjadi gesekan antara jalan dengan ban. Nah, selanjutnya adalah gesekan antara bola dengan tanah yang menyebabkan bola berhenti. Jadi kenapa lama-lama dia berhenti? Karena terjadi gesekan, gayanya otomatis resultannya lama-lama akan berkurang. Saat gayanya habis, maka bola tersebut akan berhenti. Selanjutnya yang kita bahas adalah hukum Newton. Nah, seperti sudah dijelaskan tadi, disebutkan bahwa hukum Newton itu ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton yang pertama itu menyatakan bahwa setiap benda selalu dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya luar yang mengubahnya atau disebut dengan hukum kelembaman. Jadi dia itu akan tetap diam kalau nggak ada gaya lain yang bekerja. Dan dirumuskan dengan sigma F atau jumlah gaya itu sama dengan 0. Di sini untuk hukum Newton itu nanti soalnya lebih condong pada contoh-contoh penerapan. Jadi ini termasuk hukum Newton yang keberapa? Untuk hukum Newton yang pertama. Misalnya saat menaiki kendaraan yang awalnya diam kemudian bergerak maju, badan kita akan terdorong ke belakang secara tiba-tiba ya. Ini misalnya kalian naik angkot, duduk diam terus tiba-tiba langsung digas sama sopirnya, otomatis kalian akan terpental ke belakang. Itu adalah penerapan dari hukum Newton 1. Atau saat menaiki kendaraan yang awalnya bergerak, tiba-tiba direm mendadak, pasti badan kita akan terdorong ke depan. Itu juga contoh dari hukum Newton 1. Yang ketiga, kertas di bawah gelas kaca jika ditarik dengan cepat dan gelas tetap dalam keadaan diam, karena resultan gayanya adalah 0. Tapi di sini harus ditarik dengan cepat sehingga resultannya 0. Contoh yang keempat, bola yang menggelinding di atas es licin akan terus menggelinding dengan kecepatan yang tetap karena es itu licin sempurna, jadi tidak terjadi gesekan. Selanjutnya adalah hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua menyatakan bahwa percepatan yang terjadi pada sebuah benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang mengenainya dan berbanding terbalik dengan masanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dirumuskan dengan ini. Jadi di sini berbanding lurus percepatan
berbanding lurus dengan resultan gaya. Jadi percepatan kan kemarin A kecil akan berbanding lurus dengan gaya, tapi berbanding terbalik dengan massa. Dirumuskan dengan F sama dengan M kali A. Jadi F adalah gaya dengan satuan Newton, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan A-nya adalah percepatan. Ini seharusnya percepatannya satuannya meter per second kuadrat. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah box masanya 10 kg didorong dengan gaya 20 Newton. Tentukan nilai percepatan. Berarti di sini kita bisa tahu masanya disimbolkan dengan M kecil adalah 10 kg. Gayanya adalah 20 Newton. Berapakah percepatan? Jadi kalau ada materi jangan dilupakan. Kemarin belajar gerak GLBB ada percepatan. Di sini masih dipakai juga percepatan pada hukum Newton yang kedua. Nah, ingat bahwa rumusnya adalah F sama dengan M kali A. Berarti kita jawab, masukin rumus F sama dengan M kali A. Kita masukkan F-nya 20, M-nya 10, dan A-nya kita belum tahu. Nah, di sini berarti A-nya sama dengan 20 dibagi dengan 10, masih pengalian silang. Jadi angka disatukan dengan angka. Kalau perkalian berarti menjadi pembagian, kalau plus menjadi minus. 20 dibagi 10 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Terus penerapan pada hukum Newton yang kedua, selain rumus itu, dia ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Badak besar mendorong badak kecil sehingga badak kecil pasti akan terpental. Nah, di situ berarti kalau terpental, dari dia itu diam, dia menjadi bergerak. Berarti ada percepatan. Maka menggunakan hukum Newton yang kedua. Nah, selanjutnya adalah mobil dengan muatan massa lebih sedikit akan mengalami percepatan lebih besar daripada mobil dengan muatan massa yang lebih banyak. Jadi masanya, kalau masanya besar percepatannya kecil, kalau masanya kecil percepatannya akan besar. Yang ketiga adalah seorang mendorong meja dengan massa bermassa kecil dan meja bermassa besar, nilai percepatan yang timbul lebih besar terdapat pada meja bermassa kecil tentunya ya, karena tadi berbanding terbalik antara massa dengan percepatan. Contoh yang keempat, seorang memindahkan kotak yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan almari yang berat karena untuk besar daya dorong yang sama karena massanya otomatis lebih kecil untuk kotak yang kecil atau kotak yang lebih ringan. Dan yang terakhir adalah hukum Newton yang ketiga, menyatakan bahwa jika suatu benda mengerjakan suatu aksi terhadap benda lain, maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama dengan benda pertama tetapi arahnya berlawanan, atau sering disebut dengan gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Jadi besarnya itu sama tetapi arahnya berlawanan. Maka di sini ada ruas kiri dengan ruas kanan saling berlawanan. Nah, ini misalnya ada mobil menabrak tembok, otomatis dia akan memberikan aksi dan reaksi. Mobilnya memberikan aksi dan temboknya akan memberikan reaksi. Misalnya di sini seorang yang mendorong tembok, gaya akan diberikan pada tembok tidak membuat tembok bergeser, tapi kita akan berasa sakit begitu kan. Jadi temboknya memberikan reaksi ke kita. Dua badak bermassa sama saling dorong, maka keduanya tidak akan ada yang bergeser. Kenapa? Karena dia massanya sama, saling mendorong, otomatis gaya yang dikeluarkan juga akan sama. Aksi sama dengan reaksi. Beda dengan yang kedua tadi kan, massa badaknya berbeda sehingga ada yang terpental. Berarti gaya yang dikeluarkan berbeda karena massanya berbeda. Kalau di sini massanya sama sehingga gaya yang dikeluarkan juga akan sama. Yang ketiga, tangan kita memukul meja akan terasa sakit. Tadi ini masih berhubungan dengan contoh yang pertama, memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke tangan kita. Jadi kenapa tangan kita sakit? Karena si meja ataupun si dinding yang kita pukul itu akan memberikan gaya reaksi yang sama besarnya dengan gaya aksi yang kita kasih ke benda. Jadi semakin besar kita kasih gaya, semakin besar kekuatan kita untuk memukul, maka rasa sakitnya juga akan lebih besar. Karena aksi sama dengan reaksi. Yang keempat,
adalah semburan gas panas ke bawah yang dihasilkan pembakaran bahan bakar roket akan mendorong roket meluncur ke atas. Jadi roket menghasilkan gas panas ke bumi, bumi akan memberikan reaksi ke roket sehingga roket akan terdorong ke atas. Dan yang terakhir, saat mendorong sebuah perahu, perahu terdorong ke depan meskipun dayungnya ke belakang. Kalian bayangkan bahwa kalian mendayung, nggak mungkin dong mendayung ke depan, pasti ke belakang. Tapi arah dari perahunya pasti akan ke depan. Jadi berlawanan, aksi reaksi. Ya, sekian dulu untuk materi hari ini tentang gaya dan hukum Newton. Semoga paham dan dinantikan soal-soal latihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum.